Haleluya, puji Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang sangat baik. Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, anak yang manis, anak yang diberkati sama Tuhan. Karena Bapa kita sangat baik. Bapa kita katakan Yesus, Bapa kita luar biasa. Dia selalu setia mencintai, memelihara kita sampai pada hari Kamis ini tanggal 17 April 2025. 2 minggu lagi sudah tanggal 1 Mei. Ya, selalu saya ingatkan Bapak Ibu tanggal-tanggal supaya selalu kita iling sadar. Waktu begitu cepat. 2 minggu lagi Bapak Ibu catat ya. Nanti kata-kata saya 2 minggu lagi. Nanti tanggal 1 Mei. Karena minggu depan tanggal 24 April. Minggu berikutnya 1 Mei. Karena bulan April 30 hari. Ya, berarti kita mau dipelihara sama Tuhan. Kita melangkah dengan iman. Sampai nanti kita akhiri bulan April di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memasuki bulan yang kelima, bulan Mei, tanggal 1 Mei. Juga di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan menjadi awal dan akhir. Saya senantiasa ingatkan kepada Bapak Ibu, supaya senantiasa kita sadar, hidup kita dipelihara sama Tuhan. Kalau kita bisa hidup sampai detik ini, diizinkan Tuhan sudah di pertengahan bulan April, ini karena anugerah Tuhan. Katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Atas rahmat dan anugerah Tuhan kita membaca pada pagi hari ini kitab 1 Tawari pasal 8. Kemarin pasal 7 sudah selesai. Sekarang pasal 8 ayat 1 sampai 8 tentang keturunan Benyamin. Benyamin anak daripada Yakob, istrinya namanya Rahel. Itu tertulis dalam Kejadian 35 ayat 24 Saudara. Ya. Kita mau baca firman Tuhan supaya kita mengerti, supaya kita makin cinta Tuhan. Kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, haleluya. Engkau sungguh sangat baik, haleluya. Kasih-Mu melimpah, amin, haleluya. Dalam hidupku, amin. Menyanyi dengan iman, Bapa, haleluya. Ku berterima kasih, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya. Buat hari yang Kau beri, amin, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru, tak pernah terlambat pertolongan-Mu, haleluya. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan, Tuhan kita baik, sangat baik, Bapa, amin, haleluya. Engkau sungguh sangat baik, amin, haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 8, 9 dan 10 demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Haleluya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang kepada kita adalah anak-anak-Nya, demikian Tuhan sayang kepada kita semua yang takut akan Dia. Amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya. Buat hari yang Kau beri, amin. Ya Tuhan punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran,
segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sangat mencintai. Ku selalu bersyukur kepada-Mu buat kasih setia-Mu yang amat besar, besar setia di sepanjang hidupku. Bapa, sucikan mulutku, pikiranku dan hatiku pagi ini untuk firman-Mu. Bapa, ampunilah semua dosa dan salahku. Bapa, haleluya. Ku selalu berterima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, penyertaan-Mu, haleluya, besar setia di sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Besar setia di sepanjang hidupku. Amin. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Kalau Tuhan pelihara kita sampai hari Kamis pagi hari ini, 17 April 2025. Berterima kasih, berterima kasih. Berarti Tuhan percaya kepada kita, dipelihara sama Tuhan hari demi hari, sampai nanti hari yang terakhir di bulan April. Atas kemurahan Tuhan kita melangkah dan iman bersama Yesus, memasuki bulan Mei terus sampai Yesus datang kembali. Karena firman Tuhan dikatakan Mazmur 103 ayat 8, 9, 10, 11 tadi sudah saya baca. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tuhan tidak pernah menendam, tidak. Asal kita tahu diri, kita mau setia, tidak dilakukannya kepada kita. Setimpal dengan dosa kita akui kita banyak salah, banyak dosa, tapi Tuhan tidak pernah membalas, tidak pernah Dia tinggalkan kita. Tetapi setingginya langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia Tuhan atas orang yang takut akan Dia. Mari kita mau takut sama Tuhan. Takut berarti taat kepada firman Tuhan. Sejauh timur dari barat, demikian jauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapak sayang kepada kita anaknya, demikian juga sayang kepada orang yang takut akan Dia. Mari kita mau takut sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca sekarang 1 Tawari pasal yang ke-8, saudara ya. Ayat 1 sampai 28. Oh, kemurahan Tuhan, kita setia sama Tuhan. Mari kita mau selalu setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Daftar keturunan Benyamin. Benyamin, sudah saya katakan ini anak daripada Yakob dan Rahel. Kalau kita baca dalam Kejadian 35 ayat 24 ya. Anak Yakob dan Rahel itu adalah Benyamin dan Yusuf ya. Dan ini keturunan Benyamin. Benyamin memperanakkan Bela, anak sulungnya,
Asibel, anak yang kedua ialah Arah, anak yang ketiga Noha, anak yang keempat dan Rafa, anak yang kelima. Anak-anak yang Bela ialah Adar, Gera, Abihud, Abiswa, Naaman, Ahwa, Gera, Sefufan, dan Huram. Inilah anak-anak Ehud. Mereka ini adalah kepala-kepala puak penduduk di Geba yang diangkut ke dalam pembuangan ke Menahat. Naaman, Haya, dan Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan. Dia memperanakan Usa dan nanti saya mau terangkan saudara ya. Jadi saya mau baca dulu supaya selesai ya saudara ya. Kita mau belajar rajin, disiplin, baru nanti saya terangkan secara singkat poin-poin yang penting. Saharnaim mendapat anak di daerah Moab sesudah diusirnya Husim dan Bara istri-istrinya. Ia mendapat anak dari Khodes istrinya, yakni Yobab, Sibia, Mesa, Malkam, Yeus, Sokia, dan Mirma. Itulah anak-anaknya, kepala-kepala puak. Sebelum itu dari Husim ia telah mendapat anak, yakni Ahitub dan Elpal. Anak-anak Elpal ialah Eber, Misam, dan Samet. Dia ini mendirikan kota Ono dan kota Lut dengan segala anak kotanya. Puji Tuhan, jadi kita dengan ada baca Alkitab ini kita makin mengerti saudara ya. Dan Tuhan mau lihat kita setia, kita tidak boleh menjadi bosanan. Kalau dunia, bagi dunia semua boleh bosan. Tapi baca Alkitab tidak boleh bosan. Karena ini memandang kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan ya. Jadi mari kita mau setia sama Tuhan. Baca terus. Beria dan semua Sema adalah kepala-kepala puak penduduk Ayalon. Mereka telah menghalau penduduk Gad. Ahio, Sasa, Yeremot, Sebaya, Arad, Eder, Mikael, Yispa, dan Yoha ialah anak Beria. Sebaya, Musulam, Hiski, Heber, Yismerai, Yislia, Yobab, ialah anak-anak Elpal. Yakim, Siri, Sabdi, Elionai, Siletai, Eliel, Adaya, Braya, dan Simrat ialah anak Simei. Yispan, Eber, Eliel, Abdon, Sihri, Hanan, Hananya, Elam, Antutia, Yefdea, dan Penuel ialah anak-anak Sasak. 26. Samserai, Seharia, Atalia, Yaresya, Elia, dan Siri ialah anak-anak Yerem. Ayat 28 terakhir. Itulah para kepala puak, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka diam di Yerusalem. Amin. Demikian firman Tuhan dari ayat 1 sampai 28. Besok kita lanjut di 29 sampai 40. Sehingga besok kita lanjutkan lusa 1 Tawarikh 9. Nah, saya mau terangkan soal singkat gambaran umum saudara ya. Jadi 1 Tawarikh 28 ayat 1 sampai 28 ini ya mencatat keturunan Benyamin. Salah satu dari 12 suku Israel. Jadi anak Yakub 12 suku toh. Nah, salah satu ini Benyamin. Saya terangkan tadi anak dari Yakub dan Rahel ya. Jadi suku yang paling penting di sini menonjol adalah Saul. Nanti besok kita lanjutkan tetap yang keturunan Saul ya, keturunan Raja Saul, raja pertama bangsa Israel. Ayat 1 sampai 5 ya menyebutkan anak Benyamin, Bela, Asibel, Ahara, Noha, dan Rafa. Ini keturunan langsung dari Benyamin, saya. Generasi pertama setelah Benyamin ya. 6 ayat 7 ayat 6 dan 7 menyebutkan keturunan Ehud. Ehud ini salah satu tokoh hakim ya yang tertulis dalam Hakim pasal 3 ayat 12 sampai 30 yang tinggal di Geba ya. Mereka diasingkan ke Manahat oleh Naaman dan Aya ya. Nah, terus ayat 8 sampai 13 ini adalah keturunan Sairaim yang memiliki anak di tanah Moab. Ada catatan tentang keturunan yang menjadi pemimpin-pemimpin keluarga, termasuk berapa yang menjadi prajurit gagah yang perkasa. Jadi kalau kita lihat ini, kemarin kita baca aja berapa suku-suku itu semua dari suku Lewi, suku apa, mereka banyak mereka tuh gagah perkasa dari suku-suku Israel ya. Jadi kita bisa belajar mengerti pantesan mereka suka perang saudara, dari mereka suku gagah yang perkasa ya. Terus ayat 14 sampai 28 daftar keturunan Bela dan keturunan lainnya. Ayat 28 tulis mereka itulah para kepala puak yang tertulis dalam silsilah mereka sebagai kepala-kepala yang diam di Yerusalem. Artinya mereka adalah tokoh-tokoh yang punya kedudukan penting di masyarakat ya. Dan sekarang kita mau terangkan aplikasi rohani. Jadi berarti Allah menghargai sejarah dan garis keturunan umatnya sudah ditulis secara detail anak keturunan semua. Saudara kalau ke Israel sekarang untuk mendapatkan visa itu juga ditulis saudara. Saya nanti bulan Mei kan saya berangkat nih ke Israel.
Itu dalam penulisan itu izin visa itu ditanya saudara, siapa nama ayah, ayah, kakek, tulis semuanya karena berkaitan silsilah. Jangan sampai nanti ada keturunan, dan mohon maaf ya, keturunan teroris. Karena tempo hari kan pernah kejadian kita nih suka dibom-bom dari teroris. Jadi Israel tidak mau sampai ada keturunan-keturunan yang tidak jelas ya. Oleh karena itu mereka betul ketat sekali dalam penulisan silsilah ya. Di sini suku Benyamin adalah suku yang memiliki tokoh penting seperti keturunan dari Benyamin itu Raja Saul, dan suku Benyamin loh Bapak Ibu. Termasuk Rasul Paulus dan Perjanjian Baru juga keturunan dari Benyamin. Jadi di sini kita belajar tentang kesetiaan dalam keluarga dan relasi. Kita minta sama Tuhan supaya anak-anak kita berdoa supaya menjadi keturunan-keturunan ilahi yang seperti saya pernah terangkan saudara ya. Supaya kita betul mendidik anak-anak kita, anak yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, sehingga keturunan kita keturunan ilahi. Jadi suatu hari kelak kalau sampai Bapak Ibu dipanggil Tuhan, nanti keturunan-keturunan itu penting ya, supaya jangan sampai keturunan kita, nama anak-anak kita adalah anak yang tidak baik. Tapi setiap kita mari ada keturunan ilahi, sampai kepada anak cucu semua diberkati, hidup takut akan Tuhan, seperti di dalam Mazmur 112 ayat 1, 2, dan 3. Mari setiap kita baca silsilah ini, saya mau tekankan, mari kita ajar anak kita untuk takut akan Tuhan. Terangkan firman Tuhan seperti saya masih kecil dulu dari papi mami. Tiap hari saudara diberikan firman Tuhan sebelum tidur. Ada mezbah keluarga. Sehingga saya selalu suka suruh baca. Dan waktu umur saya 5 tahun, tahun 61 sudah disuruh khotbah. Supaya hidup takut akan Tuhan. Dan ternyata hasil daripada didikan orang tua, saya anaknya menjadi hamba Tuhan. Sampai kepada anak-anak saya semua melayani pekerjaan Tuhan. 7 saudara saya semua menjadi pendeta hamba Tuhan. Dari orang tua yang cinta Tuhan, mendidik anaknya selalu untuk takut akan Tuhan, dan selalu dia tumpangin tangan supaya semuanya menjadi hamba Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Karena Allah papi mami saya mengatakan melayani pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang termulia. Karena dalam Yohanes 12 ayat 26, melayani pekerjaan Tuhan dihormati oleh Bapa. Karena apa yang kita kerjakan untuk Tuhan tidak sia-sia. Karena Bapa kita sungguh sangat baik. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, katakan Engkau sungguh baik Bapa. Engkau sungguh sangat baik. Amin, haleluya. Kasih-Mu melimpah, amin, haleluya, dalam hidupku. Dikatakan ayat 28, diam di Yerusalem, di dalam rumah Tuhan, sedikit habis. Hidup kita penuh dengan damai, sejahtera, sukacita bersama Yesus. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkat kasih setia Tuhan, besar setia di sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Besar setia di sepanjang hidupku. Amin. Selamat pagi, hari Kamis tanggal 17 April 2025. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Jangan lupa besok adalah Jumat Agung.
tanggal 18 dan saat ini saya ada di Jember, saudara. Dalam rangka besok pelayanan ibadah Jumat Agung dan hari Minggu Paskah disertai perjamuan kudus. Bapak Ibu berbondong-bondong datang ke beribadah kepada Tuhan, menikmati berkat Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan. Katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Biar hari kita melangkah bersama Yesus. Kita mau setia, bawa anak-anak semua, supaya kita punya keturunan ilahi, hidup yang diberkati sama Tuhan. Seperti ayat 28, mereka semua diam di Yerusalem. Yerusalem artinya the city of peace. Dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Rumah tangga kita diberkati, pelayanan kita diberkati, pekerjaan usaha kita diberkati, apa yang kita kerjakan semua diberkati. Ada damai sejahtera, ada sukacita, karena ada Tuhan bersama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.